Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat mendengarkan dan melihat secara Suska TV dalam rangka kultum Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dan keselamatan. Salawat dan salam terlupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun kultum yang saya sampaikan pada hari ini adalah keutamaan Ramadan yang mengangkat derajat salat dan zakat. Para pemirsa yang Suska TV yang dimuliakan Allah, sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini berarti meningkat, diutamakan, derajat kita diangkat. Setelah kita lihat hukum Islam itu pada dasarnya kita laksanakan hanya 3. Syahadat yang pertama itu sudah kita ikrarkan di dalam sholat. Kemudian yang kedua sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat adalah berzakat, dan yang kelima adalah haji. Itu pun bagi yang mau. Dari konsepsi ini kita melihat ada yang diangkat oleh Ramadan ini, yaitu sholat. Apa yang terangkat dari sholat? Sholat pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan Ramadan sholat juga diangkat, seperti adanya sholat tarawih, sholat sunat lain, dan sholat lainnya yang akan menjadi nilai pahala yang besar. Kemudian di bulan Ramadan kita melihat adanya zakat. Zakat fitrah hanya dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, sementara zakat yang lain dilaksanakan boleh di luar Ramadan. Seperti yang kita lihat dalam salat. Salat ini keutamaannya sangat luar biasa, sebagaimana kisah yang dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah SAW, Sa'ban radhiyallahu anhu. Sa'ban ini adalah tinggal dari masjid Madinah itu lebih kurang 3 jam perjalanan kaki. Sa'ban itu jalan kaki untuk menjaga sholatnya. Pada suatu ketika Sa'ban datang ke masjid. Dia datang jam subuh, dia duduk paling pinggir karena dia takut nanti tertidur karena jauhnya perjalanan. Begitu dia menjaga ibadah sholatnya, karena ibadah sholat itu merupakan ibadah yang utama. Sa'ban suatu ketika tidak datang ke masjid. Saat itu Rasulullah ingin mengumandangkan iqamah oleh Bilal bin Rabah, tetapi Rasulullah melarang Bilal untuk melaksanakan iqamah. Kita tunggu dulu Sa'ban. Sa'ban di mana posisi sekarang? Sampai hari waktu subuh mau habis, akhirnya Bilal bin Rabah mengumandangkan iqamah. Pada saat itu juga Rasulullah memimpin jadi imam. Setelah Rasulullah salat, kemudian ditengok kiri kanan, Sa'ban radhiyallahu anhu tidak ada. Ketika itu Rasul mengumpulkan para sahabat, di mana Sa'ban? Ternyata Sa'ban juga tidak ada. Kemudian Rasul pergi ke rumah Sa'ban yang berjalan kaki selama 3 jam. Bahkan ketika sampai di rumah Sa'ban, waktu duha pun sudah sampai. Sesampai di rumah Sa'ban radhiyallahu anhu, Rasulullah bertanya kepada istrinya, mana Sa'ban? Ternyata Sa'ban sudah meninggal pas waktu sholat subuh. Ketika itu Sa'ban berteriak 3 kali sebelum dia meninggal. Yang pertama, apa teriaknya? Kenapa tidak jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pada saat itu juga istri Sa'ban bertanya kepada Rasul, apa makna dari kata-kata Sa'ban sebelum dia meninggal? Maka Rasulullah menjawab, padahal Rasulullah tidak ada di waktu sakratul maut, tapi Rasulullah orang yang maha tahu. Dia menjawab, ucapan pertama Sa'ban, kenapa tidak jauh? Karena Sa'ban merasa jarak rumahnya dengan masjid yang berjalan kaki 3 km, 3 jam itu dianggap terlalu dekat. Kenapa tidak jauh? Itulah dia berteriak, merasa menyesal terlalu dekat rasanya jalan kaki 3 jam menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Karena sholat itu adalah sangat utama dalam ibadah. Yang kedua, Sa'ban berteriak ketika mau meninggal, mengatakan kenapa tidak semuanya. Ketika Sa'ban jalan kaki menuju masjid
Nawawi, dia melihat orang miskin sedang kedinginan, maka Sa'ban memberikan jaket bekasnya kepada orang miskin tersebut. Dan dia mengatakan, Sa'ban menyesal karena memberikan jaket yang lusuh saja sudah berpahala, kenapa tidak jaket yang baru saya kasih. Dan yang ketiga, Sa'ban mengatakan, kenapa tidak semuanya yang saya berikan. Dan pada suatu saat Sa'ban sedang makan roti sepotong, datang seorang pengemis meminta, maka Sa'ban memberikan separuh dari roti itu. Ketika dia meninggal, Sa'ban pun mengatakan menyesal, kenapa tidak semuanya yang saya berikan. Apa makna cerita Sa'ban tadi? Sa'ban sudah membuktikan bahwa derajat solatnya yang luar biasa, derajat berbaginya yang luar biasa, sehingga apa yang dilakukan oleh Sa'ban dianggap sudah baik, tapi dia menyesal karena ingin mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, sahabat Suska TV, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai muttaqin yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.